Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Fitria Ulfa. Saya dari jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kabupaten Pelalawan dengan luas 13.924,94 km persegi dibelah oleh aliran Sungai Kampar, serta pada kawasan ini menjadi pertemuan dari Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri. Kabupaten Pelalawan memiliki beberapa pulau yang relatif besar. Struktur wilayah merupakan daratan rendah dan bukit-bukit. Daratan rendah membentang ke arah timur. Keadaan masyarakat Pelalawan sebelum datangnya ajaran Islam, mayoritas masyarakat Pelalawan masih percaya terhadap animisme, dinamisme, dan sebagian di antaranya memeluk agama Buddha. Kepercayaan animisme yang diyakini oleh masyarakat Pelalawan salah satunya yaitu percaya terhadap arwah nenek moyang yang selalu menjaga mereka dimanapun dan kapanpun. Sementara itu, kepercayaan yang bersifat dinamisme yang diyakini oleh masyarakat Kecamatan Pelalawan adalah percaya terhadap salah satu tumbuhan yang disembah oleh masyarakat Kecamatan Pelalawan ketika itu. Di antaranya adalah pohon-pohon sialang yang menjulang ke atas. Berkembangnya ajaran agama Islam di Pelalawan sebelum kedatangan Syekh Mustafa Al-Khalidiyah bin Mahrun Muhammad Bakir dimulai dari adanya jalur sutra yang merupakan rute perdagangan yang diterobos oleh Cina kuno. Proses penyebaran ajaran Islam di daerah Riau sehingga ke Kecamatan Pelalawan dilatar belakangi terlebih dahulu dengan berdirinya kerajaan-kerajaan yang telah memeluk agama Islam di Riau. Sejak tahun 1811, agama Islam telah masuk ke Pelalawan, tepatnya di masa kerajaan Pelalawan yang pertama yaitu pemerintahan Asy-Syaikh Abdurrahman Fakhruddin. Tidak hanya berpusat dalam menyampaikan dakwah, tetapi juga berjualan melakukan transaksi jual dan beli dengan masyarakat Pelalawan. Melalui catatan sejarah Pelalawan, Syekh Mustafa Al-Khalidiyah bin Mahrun Muhammad Bakir bukan merupakan seorang ulama besar pertama yang datang ke Pelalawan untuk menyebarkan ajaran Islam. Namun, Syekh Mustafa Al-Khalidiyah bin Mahrun Muhammad Bakir merupakan ulama kedua yang berhasil mengislamkan masyarakat Pelalawan dan sekitarnya untuk memeluk agama Islam. Setelah Islam menyebar di seluruh wilayah Pelalawan, barulah setiap kawasan adat mendirikan masjid-masjid dan surau. Bahkan Islam berpengaruh besar terhadap adat Pelalawan sendiri. Di Pelalawan banyak peninggalan-peninggalan sejarah, seperti Istana Sayap. Istana Sayap merupakan sebutan bagi Istana Kesultanan Pelalawan. Istana ini awalnya dibangun oleh Sultan ke-7 Pelalawan baru yang bernama Tengku Besar Sontol Said Ali. Itu pada tahun 1886 sampai 1892 Masehi. Namun, dia wafat di saat bangunan istana belum selesai. Selanjutnya, pembangunan istana ini diselesaikan oleh penerus Tengku Besar Syarif Hasim II pada tahun 1892 sampai 1930 Masehi. Istana ini sebelumnya dinamakan Istana Ujung Pantai. Namun, ketika Sultan Syarif Hasim II melanjutkan pembangunan istana, ia membangun dua sayap samping kanan dan kiri istana yang dijadikan balai. Maka istana ini pun dinamakan Istana Sayap. Bangunan di sebelah kanan istana atau sebelah hulu disebut Balai Sayap Hulu yang berfungsi sebagai kantor sultan, dan bangunan di sebelah kiri istana atau sebelah hilir dinamakan Balai Hilir yang berfungsi sebagai balai penghadapan bagi seluruh rakyat Pelalawan. Banyak sekali filosofi yang terkandung pada bangunan istana ini, tetapi sangat disayangkan bangunan istana bersejarah ini sudah tidak dapat dilihat lagi.
Yang tersisa saat ini hanyalah bangunan istana kanan atau istana sayap kanan, karena dua bangunan yang merupakan istana tengah dan istana kiri sudah habis terbakar pada tanggal 19 Februari 2012. Selanjutnya yaitu Masjid Hibah. Masjid Hibah Pelalawan dibangun tahun 1936 semasa pemerintahan Raden Tengku Pangeran Said Osman pada tahun 1930 sampai 1951. Lokasi masjid ini ditetapkan di pinggir Sungai Naga Belingkar. Mengingat tempat tersebut tak jauh dari bangunan Istana Pelalawan dan rumah kediaman Sultan, lokasi masjid ini berada di tengah-tengah dan mudah ditempuh dari segala permukiman, baik dengan berjalan kaki maupun dengan menggunakan perahu. Kata hibah untuk nama masjid tersebut diambil dari makna pemberian atau sumbangan, karena masjid ini dibangun dari keikhlasan masyarakat Pelalawan waktu itu yang bergotong royong tanpa terkecuali tua dan muda, laki-laki dan perempuan, dan pekerjaan tersebut dilaksanakan siang malam tanpa paksaan. Bahkan pada kegiatan tersebut, Sultan dan para pembesar kerajaan pun ikut bekerja bersama rakyatnya. Sebagian besar bahan bangunannya terbuat dari teras laut, kayu pilihan yang sengaja dipesan, sebagian lagi diramu oleh pemuda-pemuda di kawasan hutan. Sedangkan semen untuk tiang, kaca pintu, atap dan timah campuran bahan kubahnya merupakan sumbangan Sultan. Masjid Hibah bagaikan mahkota yang amat terpelihara. Bahkan menurut penduduk setempat, bangunan ini berharga melebihi bangunan Istana Sayap, karena masjid tersebut merupakan wujud dari persaudaraan yang pernah mereka bangun dengan susah payah secara bersama-sama. Tidak jauh dari Istana Sayap, tepatnya di bagian hulu, dapat dijumpai tempat di mana sebagian meriam peninggalan kerajaan Pelalawan diletakkan. Sebagian meriam berwarna kuning dan sebagian lagi berwarna hitam. Dahulunya, meriam ini merupakan fasilitas pertahanan utama yang digunakan kerajaan Pelalawan saat berperang melawan musuh. Selanjutnya yaitu Kompleks Pemakaman Raja. Kompleks pemakaman ini terdiri dari 3 bagian yang masing-masing terpisah beberapa puluh meter dan memiliki bangunan pelindung sendiri-sendiri, yakni makam raja, makam dekat, dan makam jauh. Pemakaman utama disebut makam raja, terletak sekitar 50 meter dari Istana Sayap, tepatnya di belakang masjid yang bernama Masjid Hibah. Di sini bersemayam 3 raja Pelalawan, di antaranya Sultan Syarif Hasim, Raden Tengku Pangeran Said Osman, dan Sultan Syarif Harun. Selain kompleks pemakaman raja, terdapat lagi 2 pemakaman raja yang bernama makam jauh dan makam dekat. Makam jauh dan makam dekat berisi raja-raja, para alim ulama, pembesar kerajaan, orang-orang yang berjasa serta kalangan keluarga dekat kerajaan. Nah, itulah penjelasan tentang proses Islamisasi di Kabupaten Pelalawan.